Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malik hadzal kitab la jama' syekhana Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj, segenap pengurus mushola dan pengurus majelis taklim al-jihad, hadirin sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Nashaihul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat serta hadirnya kita mendapat ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu, masuk dalam bab 3 nasihat. Ada 3 nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang pertama dan kedua sudah kita baca. Nasihat yang pertama, Rasulullah menyebutkan man asbaha wa huwa yashku liqal ma'ash faka'annama yashku rabbah. Barang siapa yang pagi-pagi ini udah ngeluh tentang kesulitan dunia, maka sebenarnya dia ngeluh kepada Allah. Maksudnya kalau ngeluhnya kepada Pak RT, berarti dia nganggap Pak RT itu sebagai tempat pengaduannya, nganggap sebagai Tuhannya. Nauzubillah. Pagi-pagi udah ngeluh, maka sebenarnya dia mengeluhkan itu kepada Tuhannya. Ya tergantung Tuhannya itu siapa, yang tempat mengadu dia, tempat mengeluhnya dia siapa. Maka nggak boleh kita memulai hari pagi-pagi dengan ngeluh tentang kesulitan hidup. Kemudian yang kedua, pesan Rasulullah kepada kita, man asbaha wa huwa hazinan. Barang siapa yang masuk di pagi hari, man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Barang siapa yang pagi-pagi dia udah sedih tentang urusan dunia, belum apa-apa dia udah ngerasa sedih tentang urusan dunia, kerja juga belum, berangkat juga enggak, tapi udah sedih aja, jalannya lemes, muka kusut, baju lecek, pagi-pagi udah begitu, nggak ada semangatnya pisan saudara, maka sesungguhnya dia itu sedang murka atau sedang marah pada Allah. Berani-beraninya pagi-pagi udah marah sama Allah, udah dikasih hidup untung itu, udah dibangunin lagi sama Allah itu untung. 2 nasihat ini, 2 poin yang sudah kita baca, ini semuanya anjuran untuk kita, ajaran untuk kita supaya pagi-pagi ini memulai hari ini dengan rasa tawakal ala Allah, rasa berserah diri pada Allah dan yakin kepada karunia Allah. Nggak boleh pagi-pagi itu kita udah pesimis, nggak boleh pagi-pagi kita udah ngeluh, tuh nggak boleh. Ini memulai hari dengan dengan perasaan yakin, dengan sikap yakin kepada rahmat Allah. Karenanya dalam riwayat lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya hari itu dibagi menjadi 24 jam. Betul Pak ya? 24 jam. Dan nanti sesungguhnya di akhirat itu akan Allah bukakan, akan Allah bukakan 24, akan Allah hamparkan 24 khizanah atau 24 brankas. 24 brankas ini atau gudang-gudang ini adalah 24 jam yang pernah kita lakukan dalam sehari. Itu setiap harinya ada seperti itu saudara, kata Rasulullah. Nah 24 jam ini nanti akan kelihatan. Di antara 24 jam ini ada sebagian lemari itu isinya amal soleh. Ada sholat, ada ngaji, baca Quran, sedekah, isi amal soleh. Cahayanya ketika dibukakan lemari-lemari atau brankas-brankas yang penuh amal soleh ini ketika dibukakan cahayanya begitu indah, begitu sinarnya sangat terang dan baunya harum sampai-sampai penghuni neraka kalau
mendengar kalau penghuni neraka, sampai-sampai penghuni neraka ketika ini pintu-pintu amal soleh dibukakan, berangkas-berangkas amal soleh dibukakan, ini yang tadinya sakit berhenti sebentar nggak sakit. Itu saking amal soleh benar-benar sangat dahsyat manfaatnya di akhirat nanti. Ya sholat, ya ngaji, itu ketika dibukakan, orang di neraka itu bisa berhenti rasa sakitnya karena bagusnya amal soleh ini. Dibukakan untuk kita itu nanti sebagian dari berangkas-berangkas ini, sebagian dari gudang-gudang yang 24 jam. Nah kemudian sebagian lagi dibukakan untuk seseorang, sebagian lagi dibukakan, ternyata itu isinya amal buruk. Ada di situ, ada beberapa gudang, sebagian dari 24 jam dalam sehari itu ada beberapa gudang yang isinya maksiat. Isinya ya maksiat dah pokoknya. Kadang-kadang dia ngomongin orang, kadang-kadang dia melakukan keharaman-keharaman yang Allah larang, diterjang semuanya. Itu kalau dibuka berangkas itu, baunya, naudzubillah, baunya sampai-sampai saking buruknya amal maksiat ini penghuni surga yang tadinya lagi enak-enak, ini pada berhenti semuanya. Apaan ini? Baunya sampai begini amat. Itu saking buruknya amal maksiat atau perbuatan maksiat yang nanti dilakukan, nanti di akhirat itu akan seperti itu. Rupanya, baunya, wujudnya akan seperti itu. Nah satu lagi, dibukakan untuk seorang hamba di antara 24 berangkas itu. Dibukakan sebagian berangkas kosong, nggak ada apa-apanya. Amal soleh nggak ada, amal buruk juga nggak ada. Ini adalah waktu-waktu di mana kita lalai atau di mana kita tidak gunakan buat apa-apa. Biasanya buat tidur. Tidur kan nggak apa-apain kita. Tidurnya nggak doa, tidurnya nggak baca-bacaan apa-apa, tidur asal tidur aja. Oh ya capek banget, namanya habis cuci karpet ya, pokoknya orok langsung itu, nggak baca doa apa-apa, akhirnya sia-sia, kosong. Nah ini ketika dibukakan pintu ini, pintu berangkas yang isinya kosong, nggak ada amal buruk dan nggak ada amal baik, maka kita akan merasa rugi banget. Kerugiannya itu sampai menyesakkan dada. Bahkan kerugian itu, rasa sakitnya, sampai andai kita masuk surga, itu tetap akan masih berasa. Ngapa dulu dipakai buat tidur aja ya? Ngapa dulu hidup dipakai buat yang nggak ada gunanya? Buat hal-hal yang sifatnya mubah, boleh, makan minum kan boleh, mubah. Tapi kenapa nggak dibacain doa, makan minumnya? Jalan-jalan sore, olahraga kan boleh semua. Tapi kenapa nggak diniatin buat akhirat ya? Nyesel, senyesel-nyeselnya sampai sesek dadanya. Dan ini meskipun udah masuk surga, itu akan terasa penyesalannya. 24 jam ini diceritakan oleh Rasulullah dalam satu riwayat. Inilah 24 jam yang ada dalam hari-hari kita. Maka hendaknya kita isi hari-hari kita ini dengan ibadah-ibadah, dengan sholat, ngaji. Minimal kita dari waktu ke waktu itu lagi siap-siap nungguin kebaikan berikutnya. Kita duduk di sini kan bukan cuma ngaji ya, lagi nungguin Isya kan. Habis Isya kita selesai Isya lagi nungguin ngapain? Lagi nungguin makan. Ya makan ibadah juga, asal pakai Allahumma barik lana. Kalau Pak Doyo nanti habis Isya nungguin apa? Nungguin pahala sedekah. Orang katanya Pak Doyo semua ini malam ini nungguin pahala sedekah. Nanti habis makan kita nungguin apa? Nungguin tidur. Tidur kan ibadah juga kalau pakai bismika Allahumma ya bismika amut. Apalagi tidurnya sama bini Bang Olil. Ada doanya juga, ibadah lagi. Setiap kita hampir selesai melaksanakan sesuatu, maka niatkan untuk melaksanakan sesuatu berikutnya. Wa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai, maka siap-siap melakukan yang berikutnya. Sehingga hari-hari kita dari jam ke jam ini isinya adalah niat baik. Jadi nggak ada yang kosong. Sebab kalau kosong itu rugi dan nyesel. Penyesalannya itu sampai ke bawah di surga. Di surga masih ada aja yang ngerentak-rentaknya badan. Kenapa ngerentak? Karena nyesel. Kenapa dulu nggak dipenuhin aja pakai doa-doa. Hal-hal yang mubah, yang boleh dalam agama, makan, minum, tidur, itu kalau kita pakai doa yang selalu diajarkan oleh Rasulullah, doa makan ada doa sendiri, tidur ada doa yang sendiri, itu jadi akhirat semuanya. Nah itu nanti jadi keisi di berangkas yang amal soleh.
Karenanya jangan disia-siakan. Inilah kenapa Rasulullah mengajarkan setiap amal perbuatan baik yang mubah sifatnya, bukan ibadah, sunnah juga bukan, wajib apalagi bukan, tapi kalau kita niatkan untuk Allah dengan baca doa-doa, maksudnya, maka itu jadi buat amal soleh semuanya. Enak ngopi pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, pahit-pahit sepet, alhamdulillah. Kalau yang doyan pahit, alhamdulillah. Itu pahala semuanya. Haji Romli pahala semua itu, asal makan risol, bismillahirrahmanirrahim. Begitu selesai nambah alhamdulillah. Pokoknya semua jadi ibadah, supaya kita nggak nyesel berangkas ini kosong. Karena kalau kosong nyesel kita nanti sana. Di pagi hari jangan kita mengeluhkan urusan dunia. Di pagi hari jangan kita bersedih. Di pagi hari hendaklah kita ini ajak hawa nafsu kita, diri kita nih, waktu pagi-pagi ini kita ajak ngomong. Sebagaimana kita ngajak ngomong anak buah kita. Kalau kita punya anak buah, bos, misalnya bos tahu, ada nggak di sini bos tahu? Ada ya. Dia kalau kita punya anak buah, ajak ngobrol nih, modal saya segini nih, jangan sampai rugi nih hari ini. Belum tentu saya bisa dagang lagi besok, jangan sampai rugi ya. Kan kalau bos begitu. Begitu juga kita. Modal saya cuma umur. Bilang sama diri kita sendiri. Modal saya cuma umur. Wajdi, modal saya cuma umur. Jangan sia-siain ya. Ini umur belum tentu seharian ini dapat 24 jam. Oleh karenanya udah alhamdulillah dikasih modal ini, maka gunakan ini sebaik-baiknya untuk hal-hal yang Allah ridhoi dan untuk akhirat semuanya. Omongin diri kita tuh tiap pagi, omongin begitu supaya kita melakukan segala macam perbuatan dan itu perbuatan masuk nilai akhiratnya semuanya. Tentunya adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan ngeluh, jangan kita mengadukan sesuatu, jangan sedih juga di pagi hari. Pagi hari langsung kita baca doa, kemudian kita ajak diri kita untuk semangat menggapai pahala-pahala, menggapai karunia Allah. Itu pesan Rasulullah yang pertama dan yang kedua. Pada makalah yang pertama ini sudah kita baca. Nah, berikut ini adalah pesan Rasulullah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Wa man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa yang merendah ligoniyin kepada orang kaya, liginahu karena kekayaannya si goni, kekayaannya si orang kaya, faqad dhahaba thulutsa dinihi, maka sungguh telah hilang 2/3 agamanya orang itu. Orang yang merendah, orang yang bongkok-bongkok, contohnya bongkok-bongkok, orang yang jalannya ngesot-ngesot kepada orang kaya, dia menghormati orang kaya karena kekayaannya, hilang 2/3 agamanya. Gak boleh kita menghormati orang karena kekayaannya. Kalau kita menghormati orang, itu harus karena Allah. Kenapa kita harus hormat kepada orang? Ya karena Allah perintahkan hormati orang. Karena Allah waqfid janahaka minad dzulli, dalam Al-Quran disebutkan memang kita diwajibkan kepada semua orang itu supaya kita itu hormat. Artinya jangan sombong kepada semua orang. Ketemu orang salaman, negor, bang mau kemana bang? Kalau kebetulan orang kaya ya utangin saya bang, boleh gitu. Itu pokoknya jangan merasa tinggi, nggak boleh kita merasa tinggi. Nah, kalaupun kita merasa rendah atau kita memuliakan, maka jangan memuliakannya karena kekayaannya, nggak boleh. Kalau kita memuliakan seseorang karena kekayaannya, kita merendah di hadapan orang kaya karena kekayaannya, hilang 2/3 agamanya. Kenapa 2/3 agama? Karena agama itu ada 3 bagian, hadirin. Agama itu ada 3 bagian. Yang pertama, agama itu adalah adab kepada Allah. Yang kedua, kepada Rasulullah. Yang ketiga, kepada manusia. Adab kepada manusia memang perlu dijaga juga. Adab itu tata krama, sopan santun, pokoknya segala sesuatu yang dianggap bagus. Misalnya kita jalan senyum, kan itu bagus ya, adab itu. Kemudian kita jalan permisi,
Itu juga adab, permisi. Itu bagian dari adab tata krama yang memang dianggap bagus pada masyarakat. Kita jalan di depan orang tua belakangan, itu adab namanya. Ini adab kepada manusia. Kemudian ada adab kepada Rasulullah. Adab kepada Rasulullah itu adalah adab mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Apa yang Rasulullah ajarkan? Yang Rasulullah ajarkan ibadah-ibadah, bentuknya sholat, puasa dan lain sebagainya. Dan yang bukan ibadah, banyak isinya hadirin. Di antaranya adalah ajaran-ajaran tentang ikhlas, itu Rasulullah. Kemudian enggak pamer, kemudian tidak cinta dunia, itu ajaran Rasulullah. Kemudian satu lagi, adab kepada Allah. Adab kepada Allah ya tentunya kita melaksanakan perintah-perintah Allah supaya kita tidak mengutamakan dunia. Nggak boleh kita mengutamakan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untuk engkau daripada dunia. Nah, kalau kita memuliakan orang kaya karena dunianya, karena kayanya, kita hormat sama orang kaya karena kayanya, berarti kita cuma menangin yang satu doang. Yang duanya kita kalahin. Yang satu ada kepada manusia yang dapat kita. Cuma yang duanya hilang, yaitu nggak ada kepada Allah, nggak ada kepada Rasulullah. Maka hilang 2/3 agamanya. Karena yang dia jalin atau yang dia amalkan cuma hormat kepada sesama manusia. Orang karena kekayaannya, padahal Allah melarang sekali kita cinta kepada kekayaan, apalagi sampai ngarep-ngarep nggak boleh. Kalau dibagi boleh, dibagi mah jangan ditolak. Tapi kalau sampai ngarep-ngarep, minta-minta, apalagi sampai nunduk-nunduk karena orang itu kaya, nggak boleh, hilang 2/3 agamanya. Nah, penjelasannya di sini ya. Lianna syari'ata ayyakuna ta'dimun nas. Lianna syari'ata ayyakuna ta'dimun nas li ajli salahihi. Karena sesungguhnya syariat agama ini hendaklah memuliakan manusia li ajli salahihi, karena alasan kesolehannya, wali ajli ilmihi, dan karena alasan ilmunya. Dunat ta'dimi, bukanlah menghormati dan mengagungkan manusia di ajli malihi, karena alasan hartanya. Fa inna man akramal mala ahanal ilma wassolaha. Karena sesungguhnya orang yang memuliakan harta benda, memuliakan kekayaan, pasti akan ahanal ilma wassolaha, dia akan meremehkan ilmu dan kesolehan. Orang kalau udah ngudak-ngudak dunia, udah nguber-nguber dunia, cinta kepada dunia, dia nggak bakal memuliakan ilmu, nggak bakal memuliakan kesolehan. Yang penting gue dapat wani biro, yang penting gue dikasih sama dia, bodo amat dia dari mana aja, sumbernya nggak tahu, mau halal kayak mau haram, udah diabaikan agama. Akhirnya agama diabaikan. Ilmu yang dia sebenarnya tahu, ilmu tentang halal haram dia tahu, kesolehan yang sebenarnya dia pernah dengar juga, ini akan diabaikan. Lantaran apa? Lantaran dia lebih milih dunia atau lebih milih harta. Orang yang mengagungkan harta itu pasti akan menghinakan ilmu dan menghinakan kesolehan. Nah, agama mengajarkan kita memuliakan orang karena kesolehannya. Ini orang soleh, orang ini orang yang arif mengenal Allah, orang yang akhlaknya kelihatannya, zahirnya memang akhlaknya baik, nggak pernah sama orang itu marah-marah, itu namanya kesolehan. Kemudian juga nggak pernah tutur katanya itu kasar, sholatnya juga rajin, ilmunya juga ada, duit boro-boro dia mah nggak punya duit. Tapi kita yang seperti itu harus kita hormatin, meskipun nggak punya duit, tapi kita tahu hatinya bagus, nggak pernah sombong, sholatnya juga bagus. Yang kayak begitu harus dihormatin meskipun dia nggak punya duit. Jangan dibalik, saudara. Orang kagak pernah sholat, ngomongnya kasar, ya udah gitu berantem mulu lagi, tapi kita deketin, jangan. Karena itu berarti kita hormat kepada orang karena kekayaannya. Hilang 2/3 agama kita. 2/3 agama kita itu udah hilang. Sama aja kita di situ menghilangkan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan Rasulullah. Yang 2/3 itu maksudnya hubungan Allah dan hubungan kita dengan Rasulullah. Kita cuma ngarep-ngarep hubungan dengan manusia, manusianya apalagi manusia yang zalim.
Bahkan di Syarah Bidayatul Hidayah Maraqil Ubudiyah, Imam Ghazali ini menyebutkan man tawaddu'a li ghaniyin sholihin. Imam Ghazali sebutnya li ghaniyin sholihin. Barang siapa yang merendah, barang siapa yang hormat-hormat kepada seorang kaya yang soleh. Orang kaya soleh, Pak. Kan banyak orang kaya soleh di sini ya. Dia kaya, nyumbang, musola dia sumbang, pengajian dia sumbang, masjid dia sumbang. Sholatnya juga kelihatan banget, jamaah paling depan, kalau nggak jadi makmum ya pasti dia imam. Dan kaya, sama orang dermawan semuanya. Tapi kita hormat kepada dia karena hartanya. Kita hormat kepada dia bukan karena kesolehannya, bukan karena ilmunya, kita hormat karena hartanya. Maka itu hilang 2/3 agama kita juga. Jadi lebih di riwayat lain ligoniyin solihin, hormat kepada orang kaya yang soleh, tapi bukan karena kesolehannya, karena hartanya, hilang 2/3 agamanya. Tuh, riwayat lain menyebutkan begitu. Gimana kita hormat sama orang kaya yang gak soleh, orang kaya yang bajingan misalnya. Orang hormat sama orang kaya yang soleh aja hilang 1/3 agama kita kalau cuma karena kekayaannya. Apalagi kita hormat kepada orang kaya yang zolim. Udah tahu dia zolim, kita deketin, malah kita ya jilat-jilat, malah kita pengen banget nempel mulu sama dia. Nah, bilang nggak boleh. Tidak boleh kita menghormati seseorang karena kekayaannya. Hormatilah karena kesolehannya. Kesolehan ini munculnya karena ilmu. Dia benar-benar kenal halal haram, dia benar-benar kenal Allah yang Maha Pengasih, dia benar-benar kenal Allah yang Maha Penyayang. Itu namanya kesolehan yang berdasarkan ilmu. Kalau ada orang yang seperti ini, dia soleh, alim, miskin. Kemudian satu lagi nih, ini ada namanya Erwin. Oh, Erwin aja pokoknya. Dia soleh, alim, miskin tapi. Nah, satu lagi ada Agus. Agus ini dia soleh, alim, tapi kaya. Kalau Bapak lebih hormat kepada Agus, ngarepin si Agus ini kekayaannya supaya dibagi duitnya, maka hilang 2/3 agamanya. Apalagi sampai ngerendahin Erwin. Contoh, tahu orang mantu Erwin Agus. Contohnya begitu. Kalau kita ngormatin, lebih duluin yang kaya, padahal sama-sama soleh, sama-sama alim. Yang satu soleh, alim tapi miskin, yang satu soleh, alim tapi kaya. Nah, kita lebih nempel kepada yang kaya karena kayanya hilang 2/3 agama kita. Nggak boleh. Kenapa? Ya tahu Agus orang sini apa orang mana sih? Yang itu aja. Ini nggak boleh seperti itu. Hadirin jemaah rahimakumullah, ini dunia, ya dunia isinya itu memang kekayaan atau jabatan atau kehormatan, termasuk juga kemasyhuran, itu isinya dunia semuanya. Kita dekat-dekat orang karena kekayaannya yang bagian dari dunia, bisa hilang 2/3 agama kita. Agama selain tadi saya sampaikan, agama itu selain kesetiaan kepada Allah, kesetiaan kepada Rasulnya, dan juga kesetiaan kepada manusia, itu agama juga bisa dibagi beberapa bagian hadirin. Agama itu isinya adalah akhlak dan adab. Saya bahas yang adab dulu. Adab ini adalah sesuatu yang dianggap baik sebagai bentuk tata krama, dan sebenarnya itu dalam agama tidak disebutkan secara letterlek atau perintah-perintahnya. Di agama itu tidak disebutkan secara eksplisit. Jadi di Al-Quran, di hadis yang nggak kelihatan, tapi itu dianggap baik. Itu namanya adab. Contohnya seperti kita nunduk di hadapan orang tua, ya, kemudian kita jalan permisi, itu adab. Lalu kita jalannya juga jalannya juga nggak sombong, itu bagian dari adab. Tutur kata kita yang lemah lembut kalau kepada orang fakir miskin, itu bagian dari adab. Jadi adab itu bisa dikatakan sesuatu yang dianggap bagus di masyarakat, itulah adab. Agama berisi adab.
Isi yang diantaranya satu adab. Kemudian selain itu, agama berisi akhlak. Akhlak itu ada dua macam. Ada akhlak zohir, namanya amal perbuatan atau akmal. Ada akhlak batin. Akhlak batin ini ahwal. Akhlak zohir ini isinya adalah ibadah-ibadah kita yang kelihatan, yang memang diperintahkan oleh agama. Sholat kita, puasa Ramadan, sedekah, kemudian kita menyayangi anak yatim, kita usap-usap palanya sambil kasih duit 1 juta. Itu namanya bagian dari akhlak zohir. Bagus semuanya itu, sedekah kan kelihatan. Kemudian sholat ada bentuknya kelihatan. Puasa juga kelihatan bentuknya, menahan haus dan lapar dari subuh sampai maghrib kelihatan bentuknya. Itu semua adalah akhlak zohir. Nah, ada satu lagi akhlak batin. Akhlak batin itu ikhlas, ridho, qanaah, itu akhlak batin. Yang buruk gimana akhlak buruk? Akhlak buruk ya kayak grundel, akhlak buruk tuh, terus ria, terus ujub atau takabur dalam hati doang, padahal itu akhlak batin. Akhlak batin. Agama dibagi menjadi dua, ada adab, ada akhlak. Dan akhlak dibagi menjadi dua. Ada akhlak zohir, zohirnya kita sholat, zohirnya kita puasa, zohirnya kita pergi haji, itu zohir. Ada akhlak batin. Waktu haji benar-benar hatinya merasa tunduk di hadapan Allah, ikhlas, pasrah, tawakal, itu akhlak batinnya waktu haji. Begitu juga kita sholat. Akhlak zohirnya yang nampak kita berdiri, ruku, sujud, batinnya juga harus ada akhlaknya. Waktu kita berdiri merasakan takut kayak orang disetrap. Kan kalau kita disetrap nggak berani ngapa-ngapain. Boro-boro kita boro-boro kita garuk-garuk, nengok aja nggak berani kita kalau lagi disetrap. Begitu juga kita berdiri, itu akhlak zohirnya berdiri, maka akhlak batinnya harus dihadirkan dalam hati kita rasa takut kepada Allah. Lagi diri di hadapan raja segala raja. Akhlak zohirnya sujud. Akhlak zohirnya sujud, maka harus dihadirkan juga rasa kerdil dan kecilnya kita di hadapan Allah yang maha besar. Dua macam ini harus berjalan seiring. Akhlak zohir juga jalan, akhlak batin juga jalan. Harus sama-sama kita amalkan. Nah, ditambah lagi selain yang hubungannya dengan akhlak, tambah lagi dengan adab. Adab itu penting juga. Termasuk adab itu pakaian. Pakai pakaian pantas apa enggak. Kita misalnya mau pergi kondangan, adab itu bagian dari adab tuh. Pergi kondangan, kondangannya ke rumah Ustadz Maman. Kira-kira bini kita pantas nggak pakai rok mini? Orang kondangan ke rumah Ustadz, misalnya begitu. Ya, atau udah ketahuan Ustadz Haji Romli, kira-kira pantas nggak kalau nyawer? Misalnya, walaupun ya penilaian masyarakat kan masing-masing, ada yang nggak apa-apa di sini udah biasa Ustadz begitu misalnya. Walaupun seperti itu, tapi ditimbang-timbang, namanya adab. Jadi saya ulang sekali lagi, agama itu isinya adab sama akhlak. Adab itu segala sesuatu yang dianggap baik berupa tata krama. Sedangkan akhlak itu ajaran-ajaran agama kita yang isinya akhlak zohir maupun akhlak batin. Semuanya harus berjalan seiring. Kalau ini kita bisa berjalan seiring semuanya, bagus semuanya, pasti kita tidak akan menghormati orang karena kayanya. Nggak bakal. Kita bisa batin kita qanaah atau menerima pemberian Allah. Kita bisa ikhlas. Sholat kita juga begitu. Kita nggak bakal ngerengek, nggak bakal mengiba pada orang kaya. Ya orang udah qanaah, udah ngerasa semuanya tercukupi dari Allah, nggak bakal kita ngerengek sama orang kaya. Kalaupun kita menghormati seseorang, pasti bukan karena kayanya, karena Allah perintahkan supaya hormat dan tidak sombong kepada orang. Tuh kuncinya itu ada di penyempurnaan yang 3 ini. Kalau 3 kita sempurna, akhlak zahir batin dan adab sempurna, insya Allah nggak bakal kita menghormati orang karena kekayaannya. Jadi hormat orang karena apa? Karena kesolehannya, karena ilmunya. Nanti akan ketemu saudara, akan ketemu frekuensinya, gelombangnya itu akan sama.
orang soleh alim, dia soleh alim karena memang punya pandangan yang sama bahwa dunia itu nggak ada apa-apanya, tapi hanya Allah dan hanya akhirat yang dia pandang. Ridho kepada Allah, ikhlas tatkala ibadah, juga ibadahnya ini benar-benar zahirnya ditata, batinnya ditata, adabnya ditata. Karena kita punya keyakinan atau punya sikap yang sama seperti itu, maka terhadap orang soleh dan alim yang punya keyakinan dan sikap seperti itu akan ketemu, gelombangnya itu akan sama dan akan dianggap sebagai keluarga. Pasti dia akan ketemu kita itu akan menganggap bahwa kita itu saudaranya, karena udah satu frekuensi, udah satu gelombang, yaitu gelombang yang diutamakan adalah gelombang kesolehan dan gelombang kealiman, bukan gelombang harta. Karena orang soleh yang alim itu pasti nggak akan mementingkan harta. Orang soleh yang alim itu lebih mementingkan kesolehan dan kealiman itu. Naam. Qala Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, semoga Allah mensucikan pekuburannya atau makamnya. Berkata beliau, la budda likulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi min thalathati asya'a. Tidak boleh tidak, maksudnya haruslah setiap mukmin fi sa'iri ahwalihi, dalam seluruh keadaannya, min thalathati asya'a, dari 3 perkara. Seorang mukmin dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun, hendaklah dia memenuhi 3 perkara ini. Yang pertama, amrun yamtathiluhu, yaitu perintah yang dia laksanakan. Wa nahyun yajtanibuhu, dan larangan yang dia jauhkan. Wa qadarun, bukan qadrun ya. Saya ulang lagi tuh, di situ sering disebut qadrun, sebenarnya bukan qadrun tapi qadarun. Bedanya kemarin sudah sempat kita bahas nih. Kalau kita baca qadrun itu artinya kadar atau takrar. Qadrun. Tapi kalau dibaca qadarun itu artinya takdir. Kalau dibaca qadrun itu artinya kadar, bisa juga punya arti kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, dalnya sukun. Sungguhnya aku menurunkannya di malam kemuliaan. Kalau dibaca qadrun. Tapi di sini layaknya dibaca qadarun. Qadarun yang dimaksud di sini adalah takdir ketetapan Allah. Wa qadarun yardha bihi, dan takdir yang dia ridhoi. Setiap orang Islam ini gampang jalannya. Orang Islam cuma harus memenuhi 3 syarat aja kalau mau bahagia dunia akhirat. Cuma 3. Yang pertama, perintah-perintah Allah laksanain. Yang kedua, larangan-larangan Allah jauhin. Ini sering kita dengar nih ya, tiap Jumat kan, tiap Jumat melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Sholat ya kita kerjain, puasa emang waktunya udah habis bulan Sya'ban, udah sedang isbat besok atau Ramadan ya puasa. Jangan siang-siang minum es kelapa, jangan, karena udah kewajiban udah masuk. Kemudian kewajiban yang lain, waktunya zakat, sudah zakat fitrah ya kita laksanakan zakat fitrah, namanya amrun yamtathil, kewajiban dilaksanakan. Kemudian larangan jauhkan, larangan Allah yang haram-haram ya itu udah ditinggalin semuanya. Ya judi online sekarang mah, atau mabuknya juga mabuk macam-macam. Ada mabuk dunia, pokoknya tinggalin semuanya. Laksanakan perintah, menjauhkan larangan. Nah, tambah satu lagi, qadarun yardha bihi, yaitu takdir, hendaklah kita ridho terhadap takdir. Hadirin jamaah rahimakumullah, ridho kepada takdir ini da'bus sholihin, atau kebiasaan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu yang diangkat menjadi waliullah, kekasih-kasih Allah, bukan cuma melaksanakan perintah Allah, jauhin larangan doang, bukan. Tapi ditambah satu, yaitu ridho kepada takdir Allah. Kalau kita bisa seperti ini, maka hidup kita dunia akhirat pasti senang, pasti bahagia. Yang terakhir, yang qadar yardha bihi, ini yang belajarnya memang harus sungguh-sungguh.
ridho terhadap ketetapan Allah. Karena semua yang terjadi itu pasti sesuai dengan kehendak Allah. Masya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki nggak bakal terjadi. Nah, ternyata ini terjadi semua. Kita pada ngaji, berarti ini sesuai dengan kehendak Allah. Nah, tadi sore misalnya ada yang kejeblos, ada yang kepleset, comberan, itu terjadi, itu berarti juga sesuai dengan kehendak Allah. Makanya harus ridho. Semuanya yang terjadi itu pasti sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah nggak berkehendak atau kalau Allah tidak menghendakinya, maka nggak bakal terjadi. Sampai sekarang belum naik-naik gaji misalnya, memang Allah belum berkehendak, udah gitu aja. Memang Allah belum pengen buat kita, sehingga kita bisa belajar ridho kepada semua ketetapan-ketetapan Allah. Ridho sering saya sampaikan dan saya kutip, ridho itu sururun nafsi indal qada walau murran, alal qada walau murran. Ridho itu adalah senangnya hati kita terhadap ketetapan Allah meskipun baik. Senang loh saudara, senang. Beda sama sabar. Kalau sabar kadang-kadang nggak senang, akhirnya ngadu sama Allah. Jangan gini apa Allah, saya pengen besok dikasih yang banyakan rezeki. Boleh nggak orang Islam begitu? Boleh. Itu namanya sabar. Yang penting nggak ngeluh sama orang, ngeluhnya sama Allah. Karena Nabi Musa pun ngeluhnya kepada Allah. Sabar seperti itu boleh. Tapi kalau ridho lebih tinggi lagi. Ridho ini senang aja udah. Kalau senang mah nggak bakal minta. Kalau orang senang, sururul qalbi alal qada walau murran, senang terhadap ketetapan Allah meskipun baik, dia senang, nggak bakal minta dia. Artinya dia nggak bakal minta dipindahkan kepada posisi yang lebih baik. Meskipun pahit, karena tahu yang menetapkan Allah, maka dia senyum aja, maka dia senang aja hatinya, nggak pernah kelihatan susah, mukanya kelihatan ceria terus, senyum aja. Makanya belajar banyak-banyak senyum saudara. Kalau di depan orang apalagi, jangan dikelihatanin, jangan diliatin susahnya kita. Cuma kalau sepi ya jangan senyum juga, jika orang gila tawa-tawa sendirian. Oke, liatin, diperlihatkan muka kita itu muka yang senang terus, itu tanda bahwa kita ridho. Ini ibadah yang paling iblis benci nih. Iblis ngelihat orang Islam senang tuh ini banget, kesel banget. Ya orang dikasih utang banyak juga, anak lagi pada sakit, bini ngomel, tapi masih ketawa-tawa aja, masih tawa-tawa, masih senang kumpul-kumpul sama orang pengajian gitu. Nah itu iblis gedek banget tuh. Ini orang seneng aja ini, perasaan gak ada susahnya. Orang udah ditakdirin sama Allah, bini ngomel, anak sakit, utang banyak, tapi masih tawa-tawa aja. Itu namanya ridho pada takdir Allah. Nah kalau seperti itu berarti kita berhasil bikin iblis dongkol. Nah itu dikit-dikit ibadah tuh begitu. Makanya tawa aja deh pokoknya, Bang Hasan. Hawa, dia lagi pules. Faqallu halatil mu'min, maka keadaan seorang mukmin paling sedikit, la yakhlu, minimal paling sedikit itu la yakhlu fiha min ahadi hadil asya at-talatati. Hendalah dia tidak hilang dari salah satu tiga perkara ini. Minimal dari tiga perkara tadi. Perintah laksanakan, perintah Allah. Larangan Allah jauhkan. Takdir Allah ridholah. Minimal salah satu dari tiga itu harus ada pada orang Islam. Kalau belum full bisa semuanya. Tapi kalau bisa full semuanya, jadi wali dah pokoknya. Jadi wali. Ya minimal wali murid. Tapi insya Allah jadi wali. Karena yang paling susah itu yang qadarun yardobihi. Perintah udah dilaksanain semuanya. Larangan, wah udah ini dah pokoknya udah pensiun dah sama yang haram-haram dah berhenti. Tapi kadang masih suka grundel, masih suka kendumel, berarti belum yang ketiga belum. Ya belum diangkat jadi wali kota kali. Boleh di SK-in mah, tapi tetap ngerundel juga. Ya belum jadi waliullah. Fayam bagi lahu ayulzama hammaha qalbahu wa yuhadditha biha nafsahu. Maka seyogianya bagi seorang mukmin, seyogianya seorang Islam, ayulzima hammaha,
qalbahu. Hendaklah dia terus menetapkan atau melazimkan tujuan tiga ini, tujuan keadaan-keadaan yang tiga ini, qalbahu dalam hatinya. Wa yuhaditsa biha nafsahu, dan hendaklah diajak bicara dengan tiga hal ini, ajak bicara dirinya sendiri. Ngomong Pak, malam-malam sama diri sendiri, sampai kapan masih ngedumel aja di wajidi, masih ini aja, masih nggak terima aja sama keputusan ini. Omongin diri sendiri, yuhaditsa nafsahu. Wa ya'khudhul jawariha, wa ya'khudhul jawariha, dan juga mengambil anggota badan biha dengannya, fi sairi ahwalihi, dalam segenap keadaannya si mukmin. Hendaklah anggota badan juga seperti itu. Anggota badan harus kita persiapkan buat taat, laksanakan perintah Allah. Anggota badan harus kita siapkan untuk menjauhkan larangan-larangan Allah. Anggota badannya juga disiapkan, hatinya juga disiapkan buat menerima takdir, agar ridho terhadap takdir. Hatinya juga dipersiapkan supaya bisa menerima ketentuan-ketentuan Allah meskipun pahit. Ini namanya bersiap-siap, menyingsingkan lengan baju, mengencangkan ikat pinggang untuk menerima takdir Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Tiga itu. Nah, kalau kita belum bisa semuanya, minimal satu. Bagus-bagus, belajar sedikit demi sedikit, kita bisa penuhi yang tiga itu. Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, dan ridho terhadap takdir. Wal maqalatu tsaniyatu an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.